Bagaimana dia memberimu kompensasi? Yang Mulia tampak serius. Aku mendorongnya ke bawah. Permaisuri mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan halus. Yang Mulia bodoh? Mungkin dia tidak pernah begitu terdiam sepanjang hidupnya, tapi sepertinya dia tidak bisa memukul atau memarahi apakah itu permaisuri atau Xiaoyan. Apakah itu kecurangan aprikot merah? Sepertinya tidak masuk hitungan. Apakah itu tidak masuk hitungan? Tetapi Yang Mulia hanya merasakan 10.000 ton ketidaknyamanan di hatinya saat ini, tetapi jika Yang Mulia tahu bahwa permaisuri hampir menjatuhkan Xiaoyan, diperkirakan seluruh papan peti matinya tidak akan dapat menahannya. Dia memaksamu. Yang Mulia masih bertanya. Permaisuri menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu memandang keagungannya dan berkata dengan serius, aku memaksanya. Kamu harus tahu bahwa kekuatannya tidak cukup, aku akan menekannya secara langsung, lalu berhenti bicara, selebihnya saya tidak ingin tahu. Yang Mulia terbatuk 2 kali dan menyela permaisuri. Apakah kamu cemburu? Bukankah dia reinkarnasimu? Kamu adalah dia, dan dia juga kamu, dan aku selalu menganggapnya sebagai kamu. Permaisuri dengan main-main mengusap tubuhnya bolak-balik, berpikir si kecil rusa yang selalu nakal dan genit. Yang Mulia menjadi bodoh lagi ketika mendengar kata-kata itu, jelas dia belum pernah mengalami hal seperti itu, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa, jika permaisuri yang dipaksa oleh Xiaoyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini tampaknya Xiaoyan adalah korban. Bagaimana kalau aku menebusnya untukmu? Permaisuri menatap tuan yang cemberut, dan berkata dengan senyum main-main. Yang Mulia tersenyum kecut dan menamparkan kepala permaisuri dengan ringan, lalu mengulurkan tangannya, mencubit pipi lembab, elastis, dan montok permaisuri, dan berkata dengan suasana hati yang buruk. Saya sudah jatuh, tapi saya tidak memiliki kemampuan itu lagi, kata Yang Mulia perlahan. Benarkah? Biarkan aku melihat. Permaisuri mengulurkan tangan kecilnya saat dia berbicara, dan segera meraih lengan sesepuh begitu dia meraihnya. Kamu gadis, kamu tidak akan melepaskan hantu, itu tidak apa-apa. Yang Mulia menepuk kepala kecil permaisuri lagi, meskipun dia berbicara, ekspresi wajahnya sangat memanjakan. Jika kamu tidak mau, maka aku akan terus menekannya. Permaisuri mengerutkan bibirnya dan menunjuk ke arah Xiaoyan dengan marah. Tidak, Yang Mulia langsung kesal. Kenapa? Tidak, dia juga punya istri dan selir, kamu harus mengerti Nizi, jangan sembrono lagi. Yang Mulia berkata kepada permaisuri dengan serius, dan permaisuri hanya bisa mengangguk kesal dan tidak berani membantah. Berapa banyak waktu yang kamu miliki? Bisakah kamu menemaniku? Tanya permaisuri dengan hati-hati. Yang Mulia memandang permaisuri yang bersarang di pelukannya, dan dia juga tahu bahwa sebagai seorang wanita, dia telah menanggung terlalu banyak selama bertahun-tahun ini, dan tidak akan ada artinya jika dia sendirian, tetapi selalu ada sesuatu di hatinya. Jadi salah satu yang bisa diandalkan. Sekuat apapun hati, siapa yang tidak mau berlabuh di pelabuhan, meski hanya untuk berlindung dari badai. Aku khawatir itu tidak akan berhasil, tapi jangan khawatir, Nizi, kita akan bertemu lagi. Yang Mulia berkata dengan lembut, permaisuri memeluknya erat ketika dia mendengar kata-kata itu, menatap permaisuri di pelukannya, dan keagungannya mengulurkan tangannya lagi dan mengusap kepalanya. Sosoknya tiba-tiba menghilang ke udara tipis dan menghilang ke udara tipis. Hanya saja permaisuri membuat keributan dan diam di tempat untuk waktu yang lama. Permaisuri menundukkan kepalanya, dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dia menyeka pipinya, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, gadis kecil itu sepertinya tidak tahu kemana dia pergi, dan itu bisa terjadi, terlihat dari ekspresinya yang acuh tak acuh bahwa dia kembali ke ratu. Tentara api mematuhi perintah, dan memusnahkan semua kejahatan Taiksu yang tersisa. Permaisuri memberi perintah, suaranya penuh kekesalan. Begitu seorang wanita menjadi kesal, itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Prajurit Taiksu telah berkurang menjadi hanya beberapa ribu dibandingkan dengan tentara api yang perkasa, meskipun mereka masih memiliki semangat Taiksu sebagai pelengkap, moral pasukan rusak, dan tanpa kepemimpinan Datong, dan melihat ledakan Taiksu dengan mataku sendiri. Kelompok Taiksu yang tersapu oleh badai energi tahu bahwa situasinya telah berakhir, tetapi tidak satupun dari mereka yang lolos, meskipun jumlahnya semakin sedikit, mereka tetap setia. Tentu saja, kesetiaan mereka tidak berasal dari sifat mereka, tetapi mereka bukan milik kehidupan nyata sejak lahir, tetapi hanya cangkang yang diberkahi dengan kesadaran yang mapan. Duduk bersila, Xiaoyan mengerutkan kening,
dan permaisuri memandang Xiao Yan, dia secara alami bisa merasakan aura yang berubah di tubuh Xiao Yan. Saya tidak menyangka akan menemukan kesempatan untuk memasuki alam leluhur. Kesulitan untuk menerobos ke alam leluhur tidak kalah dengan keabadian. Yang dibutuhkan bukan hanya sebuah kesempatan. Anda harus dia memiliki keberuntungan yang diakui oleh dunia, tetapi sebenarnya roh dunia dalam dirinya sangat sedikit sekarang, bahkan tidak sebagus suci. Alasan mengapa dia dapat menerobos adalah karena dia memiliki keyakinan yang kuat dan menakutkan. Setiap dewa pertempuran leluhur menerobos dengan cara yang berbeda. Aku juga tahu bagaimana dia menerobos. 12 juta, 10 juta, 8 juta. Selama penjaga tertinggi melindungi Dharma, Xiao Yan menjalankan Zicheng Sulingjue, latar belakang ki asalnya telah menyatu dari 40 miliar menjadi kurang dari 1 juta. Dibandingkan dengan lautan bintang yang luas sebelumnya, laut ki asal Xiao Yan telah menjadi terlalu kosong. Tetapi pada saat ini, setiap bintang yang bersinar di tubuhnya bersinar sangat terang. Setiap bintang ki sumber mengandung ki sumber ilahi yang sangat menakutkan, dan tampaknya mereka mengalami perubahan luar biasa antara ki aoran, dan fusi masih berlangsung. Zichen Void Spirit Art Xiao Yan, yang terus berjalan, segera menyatu sumber ki dalam 1 juta. Bintang. Bintang yang bersinar sangat panas, dan mesumber ki di dalam masing-masing bintang. Kengeriannya sangat ekstrim. Meskipun fusi itu sangat cepat, Xiao Yan juga merasakannya setiap bintang yang bersinar tidak stabil. Masing-masing bintang ini sudah mengandung ki asal Tuhan dalam jumlah yang tidak diketahui. Jika itu sama seperti sebelumnya, umumnya, setelah ledakan terjadi, itu tidak dapat diubah untuk Xiao Yan. Dan dengan fusi terus-menerus, sumber energi Tuhan menjadi lebih kuat, dan setiap fusi tidak kalah sulitnya dengan mengendalikan hati api dan menggabungkan teratai api kemarahan Buddha. Itu rumit dan harus halus, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Bintang-bintang di sekitarnya menyebarkan agitasi ke berbagai tingkat. Xiao Yan ingin berhenti, karena bintang-bintang ini tampaknya telah mencapai batasnya, tetapi sampai sekarang, Xiao Yan merasa bahwa terobosan tampaknya sudah dekat, tetapi masih terasa seperti itu masih belum cukup. Terobosan sering terjadi di antara batas, dan dia harus melewati batas ini, jadi dia tidak bisa berhenti. Melihat fusi setiap bintang, jumlahnya terus menurun tajam, dan sumber energi di tubuh latar belakang telah mencapai 100.000, dan angka seperti itu sangat tidak terbayangkan. Tidak mungkin. Saya telah mencari 100.000 bintang, tetapi tidak ada bintang natal milik saya. Apakah itu benar-benar ada? 100.000 bintang tidak lagi begitu luas. Xiao Yan memiliki kemampuan untuk mencari, tetapi setelah dia mencari semuanya, Xiao Yan jatuh ke dalam kebingungan lagi.